Baik, kita sampai pada pembicara terakhir ya, yaitu Valiantus ya, SP, MP, yang juga nih alumni pertanian ya, tentu muridnya Prof. Helmi juga. Saya lihat nih 4 orang adalah alumni pertanian, jadi luar biasa. Silakan, Valiantus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kan perkenalkan Pak, saya Valiantus dan adik saya Elsa Welia. Jadi kami kakak beradik Pak. Saya wakilkan saja Pak. Ya, silakan. Terima kasih kepada Profesor Fasli Jalal, kemudian Pak Burnalis Ilyas, Pak Edi yang telah mengundang, dan Profesor Helmi selaku guru saya atau dosen saya waktu di pertanian tahun 2007 yang lalu Pak. Jadi ingin bercerita juga dulu dari mula kampus, dari di kampus memang pengen berwirausaha Pak. Kemudian tahun 2012 kita bikin kopi luwak di kampung orang tua Pak, di Nagari Surian, kerjasama dengan petani setempat. Ternyata kopi luwaknya gagal. Kemudian tahun 2014 kita bangkit lagi, masih dengan uang pinjaman Pak, jadi memang modalnya nol gitu. Kita bikin minuman yang segmentasinya itu anak muda, namanya Coklat Changer. Alhamdulillah sekarang sudah 6 tahun berjalan. Waktu itu dari Padang, setelah buka beberapa gerai, kita merantau ke Pekanbaru Pak. Buka beberapa gerai juga, kemudian merantau ke Bandung, mengembangkan juga, kemudian sempat juga merantau ke Jogja Pak. Alhamdulillah sekarang gerainya ada 45 gerai Pak. Gerai coklat. Alhamdulillah ya. Kemudian di awal usaha Coklat Changer, kita berdua kan juga bikin visi misi apa ya. Salah satu misinya itu memang ikut berkontribusi membangun bangsa lewat program yang positif Pak gitu. Jadi kalau misalnya ini Pak, slide kan udah nampak nih. Kemudian kita bikin ini Pak, bikin yayasan Aluna. Ada di share screen Bu Yuli, ada dikirim tadi. Sebentar Pak. Oh ya. Ini. Kemudian kita bikin ini Pak, bikin yayasan kan, namanya Yayasan Bina Negeri, untuk mengakomodir salah satu misi kita tadi Pak, ingin ikut membangun bangsa dengan program yang positif gitu. Nah, kemudian ini gerai kita nih yang di Bandung. Sebentar Pak. Kita di Bandung sempat bikin ini Pak, bikin beasiswa berbasis pembinaan di Wisma Pak. Han, bisa tolong? Sebentar Pak. Ya, silakan. Slide-nya ini. Slide-nya salah ambil. Sebentar Pak. Oh ini. Jadi ini namanya beasiswa Bina Negeri, kelihatan slide-nya Pak? Ya, di slide show kan aja, dibesarkan aja. Oh, dibesarkan. Ya. Ya. Udah? Oh ya. Sekali lagi. Ini Yayasan Bina Negeri Pak. Ya. Jadi waktu itu karena kenapa di Bandung dilaksanakan, kebetulan waktu itu sedang ngambil program magister di Unpad Pak. Kebetulan beberapa pesertanya itu anak Minang juga sebenarnya. Kita sengaja ajak anak Minang, kemudian kita open recruitment. Kita fasilitasi mereka selama 2 tahun Pak di Wisma tersebut. Fasilitas kita kasih selengkap mungkin sampai ke WiFi semuanya gratis. Beras juga gratis. Cuma mereka wajib ikut program kita Pak. Ikut program kita yang 3 nilai utama yang ingin dibangun di sana adalah kewirausahaan, jiwa aktivisme, dan imtak Pak. Jadi dari mulai subuh mereka ikut, sudah ada agenda mereka, ada agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, sampai mendaki gunung juga, sampai bikin kegiatan sosial juga kita wajibkan gitu. Dan alhamdulillah
setelah 2 tahun berjalan, rata-rata mereka insya Allah kan tujuannya memang ingin jadi aktivis penggerak ya di kampusnya gitu di Unpad, Pak. Dan alhamdulillah mereka sekarang memang benar-benar jadi aktivis penggerak, Pak. Maksudnya ini disampaikan, sekarang kan karena pandemi programnya kita hibernasi dulu, Pak, karena sudah 8 bulan kan kampus diliburkan. Iya. Yan membayangkan kan kalau misalnya Yan jalan sendiri atau Coklat Changer jalan sendiri, mungkin kami akan kesulitan juga dari ini, Pak, dari pembiayaan. Kami membayangkan kalau program ini bisa diduplikasi di UNAN atau malah di kampus-kampus lain, karena mahasiswa Minang di kampus lain juga dominan, Pak, gitu. Kalau dilihat. Nah, ini kegiatannya temu tokoh, ada tokoh-tokoh mahasiswa, kewirausahaan segala macam. Nah, kemudian program yang lain ini masih insidental sifatnya, Pak. Banyak bantuan di bidang pendidikan dari Yayasan Bina Negeri ini. Nah, cuma yang tadi tentang beasiswa berbasis pembinaan ini, Pak, seandainya mungkin ada pembicaraan lanjutan kan dengan Pak Fasli Jalal atau dengan Profesor Helmi, mungkin bisa kita duplikasi juga, Pak, di yang lain, karena kita sudah bikin sistemnya, kita sudah bikin kurikulumnya segala macam gitu. Karena kita tahu Pak Prof juga aktivis juga dulu di kampus gitu. Jadi insya Allah banyak yang bisa mereka perbuat kalau mereka aktif di kampus, benar gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi itu yang di presentasi kami, Pak, singkat karena kita juga sudah sore juga, Pak. Baik, Yan, sebelum pindah kan artinya timbul keinginan untuk membantu orang lain, malahan mengorbankan dana, waktu dan pikiran ya. Tentu karena semacam keberhasilan di usaha coklat Game Changer ini ya. Iya, Pak. Apa keberhasilannya kalau Yan lihat di usaha coklat itu sendiri? Apa inovasi di sana? Kalau misalnya gerai Coklat Changer kan kita kan nggak pernah membayangkan gerainya akan sebanyak ini sekarang gitu ya, Pak. Dan ini bukan franchise kebetulan, Pak. Sudah 40 ya? 45, Pak. 45. Alhamdulillah. Jadi tentu apa yang sudah kita dapat itu melahirkan tanggung jawab juga, Pak, gitu kan. Mikirnya ke sana gitu. Mikirnya ke sana, gimana cara kita bikin program yang lain juga banyak, Pak, yang misalnya kita sempat bikin pinjaman tanpa riba kan di kampung kita, yang UKM yang lapo-lapo kete kita pinjamin kan. Walaupun akhirnya mungkin mayoritas pinjamannya gagal gitu. Maksudnya ya udah diikhlaskan saja gitu kan. Iya. Sudah di beberapa titik kita bikin itu pinjaman tanpa riba, Pak. Maksudnya di beberapa kelurahan gitu kan. Iya. Tapi memang mimpi yang Wisma ini besar sekali, Pak. Kita berjalan saja dulu. Nggak tahu nanti mudah-mudahan ada mungkin yang bisa berkolaborasi atau lain sebagainya, Pak, gitu. Baik, terima kasih Yan ya. Baik, kita berikan tepuk tangan. Lanjut aja kepada Yan ya, Valiantus. Silakan Yan. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak. Kalau dari Yan sendiri dilihat, kita bisa melihat di sini bahwasanya estafet Minang ini memang nggak ada habisnya, Pak. Ada aja terus gitu. Bangga juga kita sebagai pemuda Minang gitu. Kemudian tugas kita gimana estafet ini terus ada penerusnya, Pak. Jadi junior-junior kita di kampus atau adik-adik kita yang masih di ranah, gimana terus terinspirasi untuk bisa seperti senior-seniornya, Pak. Salah satunya masing-masing kita mungkin bisa berkolaborasi juga atau masing-masing membuat program yang konstruktif bagi ranahnya, Pak. Mungkin itu dari Yan. Hidup terus pemuda Minang, Pak. Terima kasih. Hidup pemuda Minang. Terima kasih Yan.